Astagfirullahaladzim. Tangan kagak ada apa-apa. Lu bersihin tangan dari debu. Ya udah tanggal 12 katanya saya masuk ICU. Faktanya enggak. Ya nanti aja kamu lihat itu. Nanti kapan? Berapa puluh tahun? Kamu bener gak sikat, bener kamu? Ya udah sikat lah. Dari kemarin sikat. Sampah tuh. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Pada ilmu merah kali ini ada pembuktian lagi nih guys, luar biasa. Dan pembuktiannya ini sebenarnya sudah pernah dilakukan juga, yaitu adalah pembuktian santet. Dan ini juga udah rame banget di Instagram gue. Nih di sini ya, yang ngikutin dari awal sampai sekarang tanggal 12 November 2024. Nah, itu rame banget tuh, luar biasa. Nah, ini gue akan share semua chat-chatnya dari awal sampai akhir di nomor admin gue. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum nonton video pembuktian santet sebelumnya, mungkin ada yang belum paham juga bahwa gue membedakan antara sihir dan santet. Bagi gue, santet itu bukan bagian dari sihir. Nah, makanya ketika ada fitnah-fitnah di luar sana yang mengatakan pesulap merah tuh orang yang nggak percaya sihir, dia nggak beriman terhadap Islam. Wah, itu fitnah ya guys ya. Bahwa gue terhadap sihir nggak pernah komentarin apapun terhadap sihir. Ketika ditanya percaya sihir atau enggak, gue selalu jawab, ya sihir sampai saat ini saya belum menemukan. Gitu doang. Gue nggak bilang nggak ada, gue nggak pernah bilang sihir itu nggak ada. Gue bilang sampai saat ini semua keajaiban, semua penyakit yang gue lihat dan gue temukan, belum ada yang bisa meyakini gue bahwa itu adalah sihir. Semuanya masih bisa dijelaskan secara ilmiah. Sedangkan kalau santet, guna-guna, teluh dan semacamnya, ini adalah metode membunuh tanpa menyentuh. Dan setelah gue pelajari secara mendalam, metode membunuh tanpa menyentuh ini cuma ada dua metode yang ada di Indonesia, yaitu metode teror dan juga metode racun. Cuma ada dua ini doang, nggak ada lagi yang lain. Nah, maka dari itu gue akan jelaskan dulu satu persatu biar teman-teman paham dulu nih, santet itu sebenarnya apa, dan kamu bisa lebih memahami nanti ketika pembuktian itu santetnya metode yang mana gitu. Nah, yang pertama, santet metode teror. Santet metode teror ini bisa juga disebut guna-guna, teluh. Itu menggunakan terornya kayak ditaruhin tanah di depan rumah, atau ditaruhin rambut, atau dilemparin pasir ke atas genteng, atau dilemparin maggot-maggot, tahu ya, belatung-belatung kayak gitu ke atas genteng. Nanti belatungnya masuk ke sela-sela genteng, masuk ke atap rumah, ke plafon rumah, turun di plafon rumah, jadi banyak belatung. Nah, orang-orang yang percaya santet, orang-orang yang percaya itu adalah kiriman goib, orang-orang ini akan terkena gangguan penyakit paranoid atau ketakutan berlebih tuh. Jadi ketika dia ngelihat belatung di sekitar rumahnya, wah, tuh kan bener ini dikirimin, wah, jangan-jangan gue bakal sakit, wah, berarti gue bakal dirawat, wah, gue bakal lemes dan semacamnya. Nah, itu yang disebut self-sugesti. Dia mensugesti dirinya sendiri untuk sakit. Karena dia percaya itu adalah kiriman goib yang bisa membuat sakit. Padahal ya kalau ada belatung, kita tinggal lihat CCTV. Pasang CCTV di rumah, siapa yang ngelemparin belatung-belatung itu ke atas genteng. Kalau misalkan ada belatung di atap, ya tinggal naik ke atap, kan di setiap plafon tuh ada bolongannya ya. Naik ke atap, lihat ini belatung penyebabnya dari mana. Sesimpel itu, jangan malah berpikir, wah ini disantet, ini dikirimin. Yang membuat kamu sakit adalah pikiran kamu sendiri sebenarnya. Terkena gangguan paranoid atau anxiety disorder. Paranoid itu ketakutan berlebih, anxiety disorder itu adalah kecemasan berlebih. Nah, maka dari itu ketika rumah kamu diteror, kayak ditaruhin tanah, ditaruhin rambut, ya tinggal bersihin aja, pasang CCTV, siapa yang naruhin gitu. Sesimpel itu, nggak perlu mikir yang macem-macem. Terus juga kalau metode teluh, terornya itu pakai binatang, yang tadi tuh yang pakai maggot atau belatung, atau ditaruhin ular di rumahnya. Beneran dilemparin ular sekarung di rumahnya, ular kobra biasanya.
Nah, ketika ditaruhin ular kobra kayak gitu, itu ada dua kemungkinan meninggalnya. Yang pertama, digigit kobranya, atau yang kedua, korbannya ketika melihat ular kobra, dia ngelihat, wah, ini jangan-jangan gue disantet, wah, jangan-jangan gue diteluh nih, wah, ini mah beneran ada nih yang ngirimin secara goib. Nah, pikiran-pikiran negatif kayak gitu, pikiran-pikiran kepercayaan salah kayak gitu, yang membuat pikiran kamu jadi sakit tuh, jadi kena lagi-lagi paranoid atau gangguan anxiety disorder. Maka dari itu, hati-hati terhadap pikiran kamu sendiri. Nah, itu metode teror tuh. Jadi diserang secara psikis. Kalau zaman sekarang banyak juga dukun-dukun yang nyerangnya lewat WhatsApp, diancam-ancam. Kalau kamu nggak percaya, saya santet. Dalam waktu 4 hari masuk ICU. Dalam waktu 4 hari akan terjadi penyakit di kamu atau di keluarga kamu dan semacamnya. Nah, itu ancaman-ancaman. Itu metode teror. Kalau kamu nggak mempan terhadap terornya, kalau kamu nggak percaya terhadap terornya, ya tinggal blokir. Kalau di WhatsApp, blokir. Kalau ada yang ngirim-ngirimin benda-benda di depan rumah, ngirimin jenglot, ya alhamdulillah. Jual di online. Karena jenglot kan laku ya, dijual di online. Gitu guys. Jadi sesimpel itu, nggak perlu mikir macam-macam. Itu metode santet yang pertama, dengan cara diteror. Nah, tapi biasanya dukun ketika menteror korbannya, dia nggak kerja sendiri, dia bayar orang lagi untuk menteror gitu. Bayar preman, bayar orang-orang suruhannya untuk menteror, untuk ngirimin barang-barang. Biasanya makanya orang yang ngirimin barang-barang tersebut ke rumah kamu, yang naruh-naruhin barang di rumah kamu, itu orangnya berbeda-beda. Itu suruhan dukun tuh guys. Dan itu juga alasan kenapa dukun bilang orang yang di luar pulau nggak bisa disantet. Iya, nggak bisa disantet karena dia bayarnya kemahalan untuk keluar pulau, dari mulai transport keluar pulaunya, terus juga harus biaya hidup di luar pulau sananya dan semacamnya. Jadi biayanya terlalu banyak kalau korbannya ada di luar pulau. Itu alasan kenapa dukun bilang santet nggak bisa keluar pulau, gitu. Jadi udah paham ya metode santet yang menggunakan teror. Ini mah tergantung si orangnya. Kalau orangnya bodoh, percaya terhadap kepercayaan yang salah, kayak ditaruhin tanah itu disantet, ya orang itu akan kena. Maka dari itu dukun-dukun bilang, orang yang nggak percaya santet sulit disantet, orang yang percaya santet gampang disantet. Iya, karena orang yang percaya santet ditaruhin tanah di depan rumahnya aja atau di tokonya, langsung berpikiran, wah, ini gue disantet, wah gue bakal sakit, wah toko gue bakal sepi dan semacamnya. Nah, pikiran-pikiran itu disebut self-sugesti. Jadi sugesti terhadap diri sendiri, sehingga yang membuat sakit sebenarnya adalah dirinya sendiri. Itu penyebab orang-orang yang percaya santet gampang disantet, karena pikirannya gampang banget diteror, gitu. Gampang banget stres. Yang kedua ini ada santet metode racun. Santet metode racun ini metodenya, racunnya nggak bisa gue share di sini karena gue khawatir dipakai sama kamu semua untuk menghilangkan seseorang dari dunia ini tanpa penyakit. Jadi racun ini kan ada metode membunuh tanpa menyentuh. Nah, membunuh tanpa menyentuh itu ya termasuk racun ini kan membunuh tanpa menyentuh. Maka dari itu, racun di setiap wilayah, saya udah pelajari ya, di Jawa, Kalimantan, Banyuwangi, terus di Banten, dan lain-lain di wilayah-wilayah ini, sebenarnya racunnya mirip-mirip. Walaupun di Jawa itu pakai benda biasanya racunnya. Gue nggak bisa nge-share. Bendanya intinya diparut, terus ditaruh di minuman korban. Terus kalau misalkan di Kalimantan racunnya ini ada yang dari tumbuhan, ada juga yang dari hewan. Di Bali itu ada namanya sendiri racunnya. Racun cetik namanya. Terus kalau di Banyuwangi itu beda lagi namanya. Nah, namanya beda-beda, tapi sebenarnya ramuannya intinya itu juga. Dari hewan, tumbuhan, dan benda. Tiga hal ini. Kalau benda ini diparut, hewan ini dijadikan bangkainya itu disaring dan semacamnya sehingga jadi bubuk, ditaruh di makanan korbannya. Terus kalau yang ketiga dari tumbuhan. Tumbuhan ini ada bagian tumbuhan yang ketika ini masuk ke perut, ini berbahaya banget. Ini bisa membuat orang kayak ketusuk-tusuk, kesilet-silet di perutnya tuh. Nah, itu beberapa racun yang ada di dunia santet. Santet metode racun ini membunuh tanpa menyentuh. Ya bukan pakai goib, tapi pakai racun. Sama prosesnya. Si dukun nyuruh orang untuk pelajari si korban ini makan biasanya di mana. Terus pulang lewat mana. Terus juga dia biasa ngopi atau minum apa dan semacamnya di mana. Sehingga si orang suruhan dukun ini akan berpura-pura jadi teman si korban, teman dekat si korban. Ketika si korban mesen kopi misalkan, si orang suruhan dukun, oh nggak apa-apa, gue aja yang mesenin. Nah, dengan pura-pura baik kayak gitu, ditaruhin tuh racun, diminum.
Nah, ketika diminum itulah biasanya kalau yang pakai benda itu ya, yang metode Jawa. Ini sebenarnya bukan di Jawa doang, di Banyuwangi, di Aceh juga ini dipakai untuk meracuni. Benda ini gejalanya tuh BAB darah, muntah darah, dan semacamnya. Tapi kalau ke dokter dia sehat-sehat aja. Karena bendanya ini tersangkutnya di tenggorokan. Nah, tenggorokan yang luka akhirnya keluar darah, darah ngalir ke pencernaan, makanya dia keluar BAB darah, kencing darah, dan semacamnya. Muntah darah termasuk. Pencernaannya sehat-sehat aja, tapi tenggorokannya nggak aman. Nah, terus kalau yang metode hewan biasanya meninggalnya lebih cepat dibanding yang benda. Terus kalau yang tumbuhan ini nyiksa banget, meninggalnya lama. Ini yang paling nyiksa dalam metode racun nih, antara tumbuhan dan benda ini. Karena dia nggak langsung meninggoy. Dia ada penyiksaan dulu nih. Orangnya terasa sakit berhari-hari, berminggu-minggu. Ke dokter juga nggak sakit. Karena racun ini sulit terdeteksi oleh alat medis. Gitu penjelasannya. Jadi santet, makanya gue bilang ini bukan bagian dari sihir. Karena metode membunuh tanpa menyentuh ini nggak pakai goib. Tapi pakai dua metode tadi. Teror dan racun. Nah, maka dari itu sekarang langsung aja kita lihat bagaimana pembuktian santet yang belakangan ini rame banget di Instagram gue nih. Karena gue update terus setiap harinya prosesnya. Ini ada nomornya 0823 3859 1285. Ini kita udah sepakat kalau serangan goib yang dia lakukan tidak berpengaruh apapun ke gue, maka ini boleh di-share nomornya. Dan profilnya gue share gitu. Dan kalau dia berhasil serangan goibnya ke gue, dan tanggal 12 November 2024 ini gue masuk rumah sakit atau ICU atau sakit parah, gue akan kasih rumah cash, bebas tunjuk dimanapun. Ya kalau pembuktian di ilmu merah mah dari dulu juga kayak gitu. Tapi ya nggak pernah berhasil. Awalnya dia nelfon dulu, miss call ya ke nomor admin ini ya. Terus ada pesan otomatis. Halo Kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah, kami hanya ini pesan otomatis ya. Terus ini chat pertama dia nih. Selamat siang. Maaf, saya lihat di beberapa YouTube Mas Marcel masih kurang percaya hal-hal kegoiban dan menganggap hal-hal goib adalah sesuatu trik atau sesuatu yang bersifat penipuan atau sulap aja. Nah, ini fitnah dukun. Saya nggak pernah mengatakan hal goib itu adalah trik atau sulap aja. Nggak pernah. Saya membedakan antara hal goib dengan ilmu goib. Yang saya tidak percaya adalah ilmu goib, bukan hal goib. Karena di semua agama mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, malaikat, Tuhan, jin, dan semacamnya. Tapi semua agama melarang keras kita untuk percaya dukun atau ilmu-ilmuan goib. Karena nggak ada manusia yang bisa menguasai ilmu goib itu gitu. Termasuk dukun ini. Makanya di semua agama melarang keras untuk percaya pembodohan perdukunan ini gitu kan. Jadi salah, ini fitnah nih di awalnya. Begini, kalau diperbolehkan saya akan mempraktekannya di depan Mas Marcel. Bila sesuatu kegoiban itu ada, orang di posisi jauh pun bisa dikerjain tanpa menyentuh, tanpa mengirimkan apapun ke yang ingin dituju. Anjir, pede banget ya. Si paling pede ini dukun. Bila masih kurang percaya, bisa saya buktikan. Ini WA saya. Akan tetapi bila sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan akibat mempraktekannya, ya dengan segala hormat jangan menyalahkan, karena ini bersifat goib yang dinyatakan. Silakan, kami menunggu balasan Mas Marcel. Salam, saya Pak Wijaya. Nah, tadinya ini pesan ini dihapus, itu adalah foto dia guys. Sebelum tanggal 12 November ini, dia ngirimin foto nih di awal dengan PD-nya, ini foto saya gitu. Tapi ketika 12 November ini gue nggak terjadi apapun, ritualnya terbukti pembodohan, dihapus-hapusin foto-foto sama videonya. Astagfirullahaladzim. Halo Kak, jadi mau pengajuan pembuktian ilmu serangan goib dari jauh ya? Bisa ke kantor kami untuk kami pertemukan dengan pesulap merah secara langsung. Dan silahkan serang secara goib di lokasi tanpa menyentuh pesulap merah sama sekali. Jika berhasil, ongkos kami ganti 10 kali lipat. Atau via video call dengan pesulap merah pembuktiannya. Ini ketika pembuktian, admin gue pasti menyarankan untuk ketemu gue langsung. Nggak mau, karena gue males tuh lewat medsos-medsosan. Males drama-dramaan. Mendingan ketemu langsung, debat terbuka langsung, luas-luasan wawasan. Jadi nggak main drama-dramaan. Yang wawasannya paling ketek dia yang sampah gitu. Kalau berani, kalau gue mah ya. Terus dia balas lagi nih, bisa kirimkan foto pesulap merah ke saya. Bila sudah diizinkan, silakan dikirimkan foto pesulap merah ke saya. Sebagai tanda izin diperbolehkan. Tetapi apabila ada sesuatu yang fatal terjadi, sakit atau bahkan sakit dalam, stroke, ataupun apapun yang terjadi, mohon maaf jangan sampai ada tuntutan atau aduan ke pihak berwajib. Pihak-pihak.
Bila saya dikirim foto pesulap merah, Mas Marcel, tandanya saya diperbolehkan atau izin diberikan. Saya posisi di Sukoharjo. Ingat ya untuk masyarakat Sukoharjo, hati-hati dengan orang ini. Ya, ini pendusta, omongannya tidak bisa dipercaya dan terbukti sebagai dukun pelaku pembodohan. Nah ini ya admin gue ketika konfirmasi langsung gue kirimin, welcome tuh, foto gue kirimin. Batas maksimal berapa lama pembuktian ini kak? Biar ketika tanggal maksimal tidak terjadi apa-apa pada pesulap merah, maka kami nyatakan gagal. Tadi kami sudah dibicarakan ke pesulap merah dan beliau setuju. Jika ada persyaratan lain, kabari kami aja. Karena ini bukan konten, iya terima kasih. Mohon ditunggu nanti malam ya, Mas Marcel. Nanti malam saya coba. Mungkin bisa dirasakan efeknya 3 hingga 4 hari ke depan. Terima kasih ya, nanti malam saya cobanya. Ingat guys, dia di sini bilang udah ritualnya tuh tanggal hari Jumat nih. Jumat itu berarti tanggal 8 November 2024 guys. Nah 4 harinya berarti ya kita ngambil yang paling lama aja lah. Kita kasih lah buat si dukun. Berarti maksimal tanggal 12 Oktober. Ah ini admin gue salah ngetik nih. Harusnya November 2024 ya. 12 November. Oh iya, alamat di mana? Jadi bila ada sesuatu yang fatal, mungkin kami bisa membantu penyembuhan. Andaikan yang terjadi yang fatal. Maaf sebelumnya. Anjir si pede banget ya. Si paling sakti, ngerasa paling bisa dibuktikan nih ilmu serangan goibnya. Dikira gue nggak tahu apa-apa kali ya. Allahu Akbar. Jika tidak terjadi apa-apa sampai tanggal 12 November harusnya 2024, maka kami nyatakan gagal ya kak. Alamat kami di Pluit jika memang ingin bertemu pesulap merah. Ya betul, itu alamat kantor. Iya insya Allah nanti malam, insya Allah, dukun pakai insya Allah loh. Wah ini berkedok agama banget ya. Nanti malam kita coba. Kita juga ingin memperlihatkan hal yang goib itu nyata. Makasih atas jawabannya. Mohon alamat komplit kantornya or agennya di Pluit. Ya makasih. Hanya untuk berjaga-jaga bila terjadi hal yang fatal saja dari kami Pak Wijaya. Nah ini permintaan alamat secara lengkap. Ini dia mau mempraktekkan teror secara langsung. Dengan ngirimin tanah lah, ngirimin rambut, ngirimin ular dan semacamnya. Tapi karena semua tim gue udah paham terhadap metode santet semacam itu, alamat kita nggak akan mudah untuk dikasih begitu aja. Kecuali dia mau ketemu, makanya kalau ketemu pun di tengah-tengah biasanya. Gue nggak mau main kandang, dan si dukun juga nggak main kandang, jadi ketemuan di tengah-tengah gitu. Biar sama-sama aman kan, biar fair gitu kan. Terus alamat lengkap hanya jika ada janji temu. Jika tidak ada janji temu, kami tidak diperkenankan share informasi perihal kantor dan alamat pribadi. Karena untuk menjaga pesulap merah dan kru dari teror-teror seperti pelemparan batu dan lain-lain. Oh enggak. Malah kami hanya ingin mengingatkan saja bila hal goib itu benar ada. Tanpa disentuh, tanpa terlihat, hanya itu saja. Oke lah, kalau begitu ya tolong silakan dipersiapkan saja raga badannya. Karena akan ada sesuatu yang terjadi. Jangan sampai Mas Marcel menyesal di kemudian hari. Dan ini saya sudah mohon izin dan diberikan izin. Terima kasih. Iya silahkan kak. Ya iyalah silahkan aja. Dari dulu 2016 dukun-dukun ini ngancem kan bilangnya ini mah pesulap merah belum kena aja, kalau udah kena nangis, kalau udah kena nanti juga minta ampun. Sekarang para dukun-dukun kan yang pada nangis kan, nggak punya job kan, nganggur kan lu semua kan. Gue bongkar-bongkarin rahasia kedustaannya kan. Kita lihat siapa yang nangis sekarang. Dukun-dukun kan se-Indonesia pada nangis semua, cupu sampah. Terus dia balas lagi, iya salam. Nah ini pesan ini dihapus, gue lupa nih ini. Dia ngapus pesan apa nih guys? Ya, iya makasih sudah maafkan bila ada sesuatu tentang Mas Marcel. Jangan salahkan saya karena saya sudah diberi izin untuk memberikan pukulan jarak jauh. Anjing, halu banget tuh. Halu, pukulan jarak jauh nggak tuh? Barusan sudah saya lakukan, ditunggu saja, terima kasih. Nih, catat baik-baik ya. Di sini jam 22.07 dia menyatakan dengan jelas dan nyata, barusan sudah saya lakukan. Ini kalau nggak salah dia ngirimin screenshot lah. Screenshot dia lagi ritual kayak gitu. Nih, yang ini. Tapi dihapus. Tapi sayangnya admin gue udah ngirimin ke gue. Karena informasi apapun langsung dikirim ke gue gitu. Pukul 20.20 tuh catat baik-baik. Pukul 20.20 dia sudah mengirimkan atau melakukan ritualnya tuh. Nah, terus jika sampai tanggal 12 November 2024 tidak ada kejadian apapun sesuai pembuktian lainnya, maka profil dan nomor pesulap merah akan di-up ke publik agar masyarakat berhati-hati dengan pembodohan atau penipuan yang dilakukan. Jika berhasil ada hadiah rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Nah, ini perjanjian ini dia sudah setujui
Iya, terima kasih. Janji ini semoga ditepati. Amin, amin. Jadi gue nge-share nomor ini juga sudah berdasarkan izin atau persetujuan dia. Nggak bisa kena delik hukum. Selalu ditepati. Tuh. Iya, ditunggu, saya juga akan teropong jarak jauh. Anjir. Ya, silakan. Salam rahayu dari saya, Pak Wijaya. Nah, ini ngirimin foto lagi. Terus, di bawahnya dia ngirimin video. Goib itu nyata, ditunggu saja hasilnya. Nah, video dia lagi ritual juga gue masih punya. Nih, kita tonton dulu. Nah, ini videonya nih guys, ketika dia ritual. Dia ngirimin ke gue nih. Tuh. Di depan rumah loh. Kita gedein suaranya. Biar seneng dia. Ya, ngadep belakang sih cupu ya. Nggak berani ngadep depan. Aduh. Astagfirullahaladzim. Orang-orang tuh bayangin nih, seberapa gilanya dan stresnya seseorang ketika percaya ritual-ritual bodoh kayak gini. Apa yang dia lakukan tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang dia lakukan tidak ada hasilnya sama sekali. Iya, ya kan? Tuh. Seperti yang gue bilang kan, dukun itu pasti bunyi. Oh, suara bunyi anjir. Napasnya bunyi. Woi. Foto gue ditusuk. Astagfirullahaladzim. Tuh, bunyi doang. Ya ilah. Bunyi-bunyi gitu gue juga bisa. Ntar gue praktekin nih. Ini yang lebih menyakitkan daripada napas bunyi gini-giniin HP. Gila ya. Parah tuh. Miris sebenarnya. Udahlah Pak, tobat Pak. Jangan percaya ritual-ritual. Apa sih? Napas dibunyi-bunyiin lah. Terus gini-giniin handphone. Itu apa fungsinya? Kalau makan tuh jelas masukin masukin ke mulut tuh. Itu ada fungsinya. Ini apa tuh? Aduh. Lagi pilek nih kayaknya dia nih ya. Banyak dahaknya tuh. Woi. Aduh, kasihan banget, udah tua bukannya tobat aja udah waras gitu. Malah percaya-percaya beginian. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi ini? Guru yang ngajarin pembodohan kayak gini nih ke dia nih. Kan kasihan ya, otaknya rusak jadinya. Percaya-percaya begitu-gitu, gerakan-gerakan nggak menghasilkan apapun. Astagfirullahaladzim. Tangan kagak ada apa-apa. Lu bersihin tangan dari debu. Astagfirullahaladzim. Apa coba? Katanya dia mau serangan goib. Katanya mau bikin gue sakit. Tapi yang bunyi dia nih. Tuh, astagfirullahaladzim. Gue kasihan ngelihat orang-orang kayak gini tuh. Tuh, niup-niup. Ngapain? Anak TK juga bisa. Dan anak TK juga bisa gerak-gerakan kayak gini tanpa menghasilkan apapun. Aduh, sumpah kasihan bapak-bapak kayak gini. Udah tua, masih dibodoh-bodohin dengan kepercayaan bodoh gitu. Allahu Akbar. Ngapain tuh? Oh, udah selesai ya? Nah, jadi ini dia udah ngirimin nih guys. Apa ini kayak gini? Oh, udah. Oh, ini ada yang ngerekamin ya? Ada yang ngerekamin. Siapa yang ngerekamin? Istri apa anaknya nih? Kasihan loh. Ingetin bapaknya suruh berobat ke psikologi atau ke psikiater, ke psikolog atau psikiater gitu. Kasihan tuh percaya-percaya sama sesuatu hal, gerak-gerakan, napas bunyi, tapi nggak ada hasil. Mendingan sulap jelas-jelas. Gerakan-gerakannya menghasilkan keajaiban. Ini apa? Aduh, udah pede-pede banget lagi. Allahu Akbar. Tapi tidak menghasilkan apapun. Sampai tanggal 12 November 2024 ini, gue sehat-sehat aja. Tidak ada gejala apapun yang membuat gue masuk ICU.
Nah, itu videonya yang tadi kata dia goib itu nyata, ditunggu saja hasilnya. Dikira gue anak kecil kali, digitu-gituin takut ya. Allahu Akbar. Gue bergerak di dunia perdukunan ini, bahkan tentang santet guna-guna teluh ini, gue berani debat terbuka ke dukun-dukun, adu wawasan luas-luasan gitu. Diancam kayak gitu doang, dikirimin begitu, dikirain gue takut kali. Sampah, sumpah. Teknik lu tuh sampah. Nggak ada apa-apanya, nggak berefek apapun ke gue gitu. Nggak ada takut-takutnya, gue kayak gitu mah udah biasa. Udah biasa dilakukan dukun-dukun, ritual-ritual bodoh kayak gitu gitu. Jadi bagi gue tuh bukan hal yang asing lagi. Itu ritual pembodohan kayak gitu ya, gue udah tahu endingnya nggak akan terjadi apapun gitu loh. Aduh, Allahu Akbar. Maaf saya memantau dari jauh dan saya merasakan sesuatu terjadi. Tetapi dari perjanjian, percobaan pembuktian goib masih ada waktu sampai tanggal 12 November. Nah ini pagi-pagi di tanggal 9-nya, hari Sabtu, dia ngechat ke admin gue kayak gini nih. Terus admin gue nge-share, nerusin pesan ini. Lah gue langsung bales. Terjadi apaan? Ini saya lagi di jalan mau beli coklat buat istri dan aman sehat aja, gak ada yang aneh sedikit pun. Terus gue tambahin lagi nih foto gue. Nih gue lepas make up sama lepas wig sama kostum. Biar mempermudah santetnya nih gue lepas kostum dan wig. Mau dong disantet please. Kasih itu tuh mau banget nih disantet caks. Gue bercandain, katanya udah ada teropong-teropong, endasmu kui peko. Teropong-teropong, aduh Allah Akbar, kasihan gue. Halusinasi kayak gini orang harus dicek sih psikolog dan pikirannya gitu, ke psikolog atau psikiater gitu. Saya nggak paham santet bos, kita lihat saja. Aduh, serangan goib itu kan di Indonesia disebut santet kalau bagi orang-orang yang nggak paham. Kalau bagi gue mah ya, itu halusinasi serangan goib itu. Nggak pernah ada sampai saat ini buktinya. Itu kak dari pesulap merah aman-aman aja, gak ada apapun terjadi. Besok kita video call ya bos, besok siang atau sore bolehlah. Jadi kalau video call kita bisa lihat langsung, ya bos. Dia pede banget. Di tanggal 8 dia ngejalanin ritualnya, 9 dia udah merasa dia udah proses ritualnya itu. Tanggal 10-nya ngajakin video call untuk membuktikan gue bener-bener nggak kenapa-kenapa. Nih, gue nggak kenapa-kenapa nih. Tuh. Kagak. Dia ngajakin video call tanggal 10-nya nih, anjir. Ya boleh kak, besok aku aturkan jadwalnya dengan pesulap merah. Ya gue mau welcome aja. Nih, dia kan pede banget ya. Ngajakin video call ya, di awal-awal. Iya bos, besok dijadwalkan ya bos, biar kenal dengan Mas Marcel. Maaf saya bukan tukang santet bos, saya gak paham apa itu santet. Nah kan, gak paham apa itu santet kan, makanya belajar ke ilmu merah sini. Gue jelasin, gue bongkar rahasia perdukunan semuanya. Dari mulai santet, guna-guna, teluh, dan bahkan gue berani debat terbuka sekali lagi ke dukun-dukun yang ada di Indonesia untuk luas-luasan wawasan. Kita lihat sedalam apa pengetahuan dukun Indonesia. Dan gue berani jamin, mereka pengetahuannya lebih cetek daripada pesulap merah. Kenapa jadi biar kenal Mas Marcel buat pembuktian serangan goibnya? Kalau cuma ngobrol mas saya nggak akan buatin jadwalnya. Nah iya kan, ini kan orang kayak gue khawatirnya soalnya banyak guys kayak pembuktian, ngomong-ngomong keluar-keluar mau pembuktian, tapi ketika datang ujung-ujungnya orangnya mau minta foto doang, mau minta video doang dan semacamnya, mau ketemu saya doang. Nah ini tentunya merugikan waktu kalau kayak gitu. Mau video call cuma screenshot ujung-ujungnya saya sebenarnya ngedukung pesulap merah dan semacamnya. Maka dari itu admin gue milih-milih untuk bisa ngatur jadwal ke gue gitu, nggak bisa sembarangan. Kan biar bisa mengerti kenyataannya lah bos. Jadi saya ngerti langsung dan Mas Marcel bisa lihat saya langsung. Besok jadwalkan saja biar sama-sama enak bos. Kita pengen pembuktian bahwa kondisinya baik-baik saja atau sudah terjadi sesuatu. Bener toh bos? Nih baik-baik aja nih. Nih diajakin ketemu dari awal kagak berani, dukun sampah. Bener tuh. Dijadwalkan saja bos biar fair. Sama-sama Mas Marcel video call ya bos. Lumayan juga pagar betisnya bosku. Tapi di atas langit tetap ada langit ya bos. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya nggak nipu. Itu loh bos. Ini kan pagar betis apa sih? Gue aja nggak percaya pagar-pagaran goib anjir. Pagar goib itu penipuan tuh. Terang-terangan nih gue bilang. Pagar goib penipuan. Perlindungan cuma dari Allah Azza wa Jal doang. Udah minta angkat tangan, minta tolong ke Allah. Semua rezeki, jodoh, perlindungan segala hal baik agar datang ke kita, segala hal buruk agar menjauh dari hidup kita. Minta tolong langsung ngomong, nggak pakai betis-betisan lah, pagar-pagar. Apa sih itu? Das mukui. Anjir nggak jelas. Ini pesan ini dihapus, gue lupa nih.
Ini sebelumnya gue udah pernah baca tapi nggak tahu ini apa ya. Lupa gue. Oke baik, pagar betis opo tuh. Pesulap merah nggak percaya pagar-pagaran. Halu aja dari tadi pagi bilang terjadi sesuatu lah, pagar lah. Asistenmu yang agak gemuk tanyakan gimana meriang kah hari ini. Marcelnya masih tunggu waktunya saja bos. Nah ini yang agak gemuk itu mungkin maksudnya Ucup ya. Just for info guys, Ucup itu udah bukan bagian tim dari pesulap merah lagi karena dia udah sibuk fokus di jualan gulalinya. Jadi udah nggak join di tim pesulap merah lagi. Nah kita nggak tahu kondisinya Ucup, dan kemarin ketika gue postingin ini, Ucup itu masih komentar ngetawain dia. Jadi nggak ada yang meriang-meriang sama sekali di tim gua keluarga, nggak ada. Nggak jelas banget dah sumpah. Ucup udah bukan bagian dari tim pesulap merah lagi, jadi kami tidak tahu juga kabarnya. Udah lebih dari setahun dia keluar karena sibuk dengan bisnis gulalinya, betul. Ya ditunggu secepatnya dan siapkan video permintaan maaf dan pengakuan diri sebagai penipu dan pelaku pembunuhan jika sampai tanggal 12 tidak terjadi apapun terhadap pesulap merah. Cukup lumayan juga sih Marcel, hahaha. Tapi ntar kalau sampai masuk ICU jangan salahkan kita ya bos. Siapa tahu kita benar-benar dapat hadiahnya. Si pede banget anjir. Mentang-mentang udah modal kayak gitu doang nggak bisa ngebuat gue sakit, nggak bisa. Itu apa gerak-gerakan kayak gitu. Anak TK juga bisa, sumpah dah. Wah pengen banget tuh pesulap merah masuk ICU. Oke bosku. Ya udah. Fokus ritual pembodohannya sana biar maksimal sebelum tanggal 13 nanti bikin video permintaan maaf karena telah percaya pada kebodohan ilmu goib. Pokoknya kita tunggu juga bosku. Pasti jebol bosku, sudah saatnya semesta bekerja. Oke ditunggu. Ingat ICU ya bos. Nah dia berkali-kali bilang ICU tanggal 12 November. Faktanya saya tidak kenapa-kenapa sampai sekarang. 12 November ini. Dan nggak masuk ICU. Ngapain gue masuk ICU? Ada yang mau gue jenguk? Ingat video pengakuan sebagai penipu dan pelaku pembunuhan ya kak. Selamat nanti di ICU ya bos. Ditunggu hadiahnya, siapa tahu beneran hadiahnya. Udah ngotot buat hadiah rumahnya ya. Waduh, iya gue tahu sih. Dukun belakangan ini emang nggak punya pekerjaan ya, pengangguran ya. Karena masyarakat Indonesia banyak yang udah mulai cerdas dan menyadari bahwa ilmu-ilmu kesaktian itu palsu semua. Gitu ya, wajar sih. Oke, selamat memaksimalkan ritual pembodohannya. Makanya ntar tanggal 12 November video call biar fair. Fire, bukan fair dong. F-A-I-R, Fair, bukan fair. Bebas kak, kami bisa jadwalkan ke pesulap merah. Oke kok bosku, kami juga bukan penipu dan juga bukan tukang santet, hanya ingin kasih pelajaran saja. Pelajaran apa nih? Kalau mau ngasih pelajaran ini, nomor lu gue share ke publik. Nih, ngasih pelajaran ke lu biar nggak sembarangan ke orang-orang profesional. Ya. Aduh, pengetahuan masih cetek, nggak tahu perihal santet aja ngocol-ngocolan. Allahu Akbar. Oke, kami juga hanya ingin kasih pelajaran aja agar orang yang percaya ritual-ritual bodoh, makanya kami selalu meladeni seluruh dukun yang kontak ke sini. Ketawa, terus ini pesan ini dihapus. Itu kan dia setelah nggak terjadi apapun, gagal, dia kabur gitu, ngapusin data pesan yang dia kirim. Nanti ditunggu saja kabarnya masuk ICU ya bosku, tinggal tunggu waktunya saja. Oke. Marcel itu sudah kena. Tinggal tunggu waktu saja, berefek ke organ tubuhnya saja. Jadi jangan bangga dulu. Ini tanggal 10 ya. Jangan tertawa-tawa. Nanti kalau sudah berefek ke raga jangan menyesal dan salahkan kita. Karena kita memang kasih pelajaran saja. Semesta tak pernah bohong bosku. Iya, semesta tak pernah bohong. Semesta tidak pernah berpihak kepada para pembohong dan pendusta. Lihat kan sekarang siapa yang nangis? Hah? Siapa sekarang yang bisa tertawa-tawa dan siapa yang sekarang yang stres karena diserang netizen? Nomornya gue share ke publik. Mampus. Makanya jangan sembarangan. Semesta bekerja membela pada orang yang benar, bukan orang yang salah. Jangan banyak omong. Faktanya efeknya belum ada sampai sekarang tuh. Ditunggu saja. Tambahkan seperti itu, tinggal tunggu waktunya saja, tinggal tunggu hari naas saja dan pasti KO. Kalian nggak paham, tetapi terlalu sombong. Ada di sini bilang kalian nggak paham. Debat terbuka lah, sinilah. Banyak-banyakan wawasan. Tadi di awal udah jelas-jelas lu bilang nggak paham tentang santet. Nah dari sisi situ saja, lu udah jelas-jelas pengetahuannya tuh anjlok. Jadi ibaratnya tuh kayak gue di kuliah, lu masih baru mau masuk TK gitu. Ya, jadi jangan ngocol-ngocolan bilangnya nggak tahu apa-apa. Allahu Akbar. Debat terbuka sinilah.
Sudah kawiwitan, tinggal tunggu hari naasnya saja dan pasti KO, bisa ICU, bisa stroke sampai tua. Ingat kata-kata ini, makanya hati-hati. Saya sudah, wah panjang banget nih, males banget gue bacain dongeng kayak gini nih. Iya dah, selamat bersenang-senang dan tertawa. Selama masih bisa tertawa, buatlah happy sebelum kena cakra menghantam jerohan. Selamat malam. Cakra menghantam jerohan tuh gimana? Lah, dia aja nggak paham cakra itu apa kan? Cakra itu ada 7 nih. Masa ya gue harus buka kelas di sini nih tentang cakra? Gue punya sertifikasi Reiki Master nih. Gue paham banget tentang energi dan cakra itu apa. Cakra menghantam tuh gimana ceritanya? Allahu Akbar. Lu perlu ikut kelas private-nya pesulap merah lah. Tapi agak mahal sih. Gue jelasin lebih detail nih tentang cakra itu apa, energi itu apa. Allahu Akbar. Cakra menghantam. Aduh. Hadiahnya ditunggu ya bos. Burungnya sudah kena. Bentar lagi efeknya nggak bisa dipakai lagi. Itu kawin. Burung gua nggak udah kena. Sini. Anak cewek lu lah. Sini lah. Kasih ke gua. Gua ambilin. Konyol banget. Anjir. Ngomong opo tuh. Pesulap merah saya share aja itu. Datang aja sini tanggal 12 ketemu pesulap merah langsung biar fair. Biar bisa dipermalukan pesulap merah secara langsung dan minta maaf telah percaya pada ritual bodoh secara langsung ke masyarakat. Tuh, admin gue pasti ngegeser selalu ngajakin untuk ketemu dalam hal pembuktian. Tapi ya dukun-dukun ini tuh, lihat, dibalasnya ketawa doang. Nggak ngerespon. Mereka pada takut. Sudah detik-detik, lekaslah bertobat dan mohon ampunannya sebelum fatal. Ini tanggal 11-nya nih. Tanggal 11, ini 1 hari lagi menuju tanggal 12. Katanya udah detik-detik menuju fatal. Detik-detik naas, lekaslah memohon banyak ampunan pada semesta sebelum fatal. Nah, fatal itu adalah ketika lu nggak tahu apa-apa, pengetahuan lu cetek, tapi mau pembuktian ke ilmu merah. Nah, fatal kan lu sekarang, nomor diserang netizen dan langsung nonaktif sekarang. Hah? Itu fatal namanya. Tapi kalau cuma napas-napas bunyi doang mah, aduh, cetek. Sumpah cetek itu mah. Halo, sampai sekarang pesulap merah sehat dan tidak ada gejala apapun tuh. Jadi besok mau ke kantor kami atau fit call antara jam 11 hingga 12 malam dengan pesulap merah untuk sekalian meminta maaf dan mengakui diri sebagai pelaku pembodohan. Ketawa lagi. Diajakin ketemu, selalu jawab emoticon ketawa. Ya kan dukun-dukun gitu, sampah banget. Pada nggak berani ketemu gitu. Saya hanya pesan, jangan terlalu suka demi konten dari cari cuan, buka aib-aib orang lain. Anda ini semua belum begitu mengerti dunia spiritual yang sebenarnya. Anda ini masih kelas belajar yang Anda pahami buat kekuatan pikiran, sugesti, dan trik sulap. Jauh ke dalam ada yang namanya spiritual yang menghasilkan supernatural. Nah ini anjir, gue mau ngomong kasar banget. Spiritual menghasilkan supranatural. Dan supranatural yang tak bisa dipelajari lewat buku ataupun guru. Sejak kapan spiritual menghasilkan supranatural? Spiritual nih ya, gue jelasin lagi nih ya. Nih wawasannya terlalu dangkal tapi sok tahu nih kayak gini nih. Spiritual itu kata dasarnya adalah spirit. Spirit itu artinya kepercayaan. Jadi ahli spiritual itu sebenarnya adalah orang yang ahli dalam sebuah kepercayaan, entah itu agama ataupun budaya. Itu ahli spiritual. Makanya ahli spiritual aslinya bukan orang-orang sakti, bukan. Tapi kalau dalam Islam misalnya ahli spiritual itu ya ustadz, kiai, itu ahli spiritual karena dia memahami hadis Al-Quran dan bab-bab tentang hadis ini artinya apa, Al-Quran ini artinya apa dan semacamnya. Kalau di agama lain ya itu petinggi-petinggi agamanya, itu disebut ahli spiritual sebenarnya, bukan orang sakti. Bukan orang yang tahu perihal goib, bukan. Nah, sedangkan supranatural itu kejadian. Bukan, nggak ada. Jadi sebenarnya ahli supranatural itu penipu semua. Supranatural itu diambil dari 2 kata, supra dan natur. Itu bahasa Latin tuh. Supra itu artinya di atas atau di luar. Natur itu alam. Jadi supranatural itu kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam. Itu artinya. Jadi nggak mungkin ahli spiritual melahirkan supranatural tuh nggak bisa. Ahli spiritual itu orang yang fokus dirinya untuk mempelajari agama ataupun budaya tertentu secara mendalam. Gimana caranya spiritual menghasilkan supranatural? Kan ini dungu namanya. Dia sendiri nggak paham tentang hal tersebut tapi sok tahu gitu. Makanya gue selalu ngajakin debat terbuka aja lah, sinilah. Banyak banget lah pokoknya hari naas ini ya. Kita skip aja. Jangan banyak ngomong kak, debat terbuka aja sama pesulap merah langsung banyak-banyakan wawasan perihal spiritual kalau emang berani. Silakan.
dipersiapkan video permintaan maafnya besok ya. Jadi fit call mau di jam 9 atau jam 10 malam. Kan di awal dia ngajakin fit call. Ya admin gue selalu menanyakan fit callnya di jam berapa nih. Nggak dijawab-jawab sama dia. Kalian itu masih butuh belajar banyak. Nanti kalau udah terjadi kalian menyesal. Dari tahun 2016 para pecinta pembodohan kedunguan ini selalu bilang kayak gitu. Kalau udah terjadi baru menyesal. Hei, sekarang lihat 2024 siapa yang menyesal? Para dukun-dukun kan? Yang dulu ngeremehin pesulap merah. Sekarang, karena adanya pesulap merah, dukun-dukun ini nganggur semua. Ya kan? Mampus. Siapa yang menyesal sekarang? Sekarang pesulap merah dilaporin sama organisasi dukun sebanyak 20 laporan dari 20 organisasi dukun. Apa? Untuk menghentikan pesulap merah kan? Nah, sekarang siapa yang nyesel? Dukun kan? Nggak bisa ngeberhentiin pesulap merah kan? Mampus. Kesel banget gue. Kalian itu udah. Jadi fit call di jam 9 atau jam 10 malam besok nih. Ini diulangin lagi sama admin gue nih. Biar kami jadwalkan untuk sekalian kamu membuat video permintaan maaf. Saya nggak nipu Anda kok, suruh minta maaf. Lah, kan perjanjian di awal bukan masalah nipu atau enggak. Masalahnya berhasil atau enggak. Kok jadi nipu atau enggak? Berhasil atau enggak ritualnya? Terbukti atau enggak? Kan terbukti faktanya ritualnya pembodohan kan? Cuma aku masih menimbang-nimbang untung ruginya saja. Cuma bidikan sudah dilakukan, jadi ya tetap akan kena. Tunggu waktunya saja. Nyantai saja pasti kok buat pelajaran yang lain. Perjanjian di atas jika sampai tanggal 12 tidak terjadi apa-apa, wajib mengakui diri sebagai penipu. Oh, jadi ini maksudnya kabur dari perjanjian ya. Foto dan video juga dihapus, tapi sayangnya kami sudah kirimkan ke pesulap merah. Saya percaya karma, itu yang tak timbang-timbang. Dukun pengecut itu ya banyak banget alasannya ketika ilmu bodohnya gak terbukti apapun. Ping, perjanjian sudah disebutkan. Tunggu, sabar dikit ya. Saya bukan dukun, saya pun bukan tukang santet. Masa belum paham juga, belum bisa bedakan. Tulisan Anda saja masih ringan, nggak terasa energinya. Das, mau tulisan gimana ceritanya ada energinya? Gimana ceritanya tulisan ada energi? Ini kan sableng ya? Iya kamu itu kan orang halu. Klaim dari awal sampai saat ini tidak ada satupun yang benar. Ritual bodohnya juga gak terbukti apapun. Sekarang foto-foto dihapusin, pengecut. Nih, dengerin alasan dia kenapa menghapus foto-foto. Oh, nggak apa-apa dikirimkan. Saya hapus di sini agar nggak ribet. Maksud gua, apanya yang bikin ribet dari foto yang lu udah kirimin? Kan gak jelas ya. Emang udah lu mengakui aja kabur gitu. Udah. Ritual lu terbukti pembodohan, akui harusnya. Kan pria kayak gitu harusnya. Ini malah biar nggak ribet, nggak jelas banget sumbernya. Emang kalau nggak dihapus akan ribet apa? Alasan orang dungu kalau kata Pak Marcel. Kamu belum paham tentang saya. Kalau saya mau bener, tak tes habis. Anjir. Kan dari awal gue minta tes lah, coba tes. Dikira gue nyamuk di tes habis. Diajakin ketemu nggak berani, tapi ngomong gede banget, tes habis. Sekarang lah, tes lah, ayo dukun Indonesia, se-Indonesia atau dunia, cari dukun yang paling sakti, suruh ketemu gue, jarak antara 2 meter gitu misalkan, 1 meter lah, atau 2 meteran sih. Nah, terus suruh lakuin ritualnya, tes gue silahkan, langsung di lokasi, pakai serangan goib, kalau emang ada. Anjir, hanya kita nggak 100% saja, udah alasan tuh, tanggal 11-nya nih, gue nggak kenapa-kenapa, udah mulai nyari alasan. Oh, udah nggak 100% di awal. Di awal mah bilangnya kan, inget ya tadi ya. Dia katanya udah melakukan ritualnya, pasti masuk ICU, pasti jebol dan semacamnya. Di tanggal 11-nya dia bilang, hanya kita nggak 100% saja. Allah Akbar. Jadi besok akan kabur dari perjanjian ini nih. Ngomong-ngomong fair, tapi sendirinya kabur dari perjanjian. Ya udah, datang langsung aja sini, ketemu pesulap merah dan habisin segera. Modal omong gitu saya pun bisa, nggak perlu Pak Marcel ya. Nggak kabur, wong saya nggak nipu kok kabur. Wong saya juga nggak ritualin kalian. Nah, dari sini nih, ini nih pas gue di share sama admin gue, dia bilang alasannya nggak ritualin kalian lah. Terus tadi apa itu yang apa itu? Hah? Terus dengan bilang tanggal 12 pasti pesulap merah masuk ICU itu apa tuh? Hah? Nggak jelas langsung. Nah, singkat cerita dengan alasan-alasan ini ya, ini isinya paling bawah alasan-alasan semua. Terus dia jawab lagi tuh, apa pingin beneran tak ritualin? Lah kan dari awal udah setuju, lu udah minta foto, kok masih nanya lagi, mau ngulang lagi? Iya kan? Ini orang bener-bener nggak waras nih, ya.
Saya nggak pernah nipu. Silahkan, kan sudah perjanjian dari awal. Masa ngulang janji yang sama lagi? Banyak alasan lu sampah masyarakat. Aneh dan sesimpel itu. Terus akhirnya nggak lama kemudian gue dapet kabar dari admin gue, dia nelfon. Nah, terus dialihkan ke gue nih handphonenya. Langsung lah gue telepon. Nih isi rekamannya. Nah, ini video lengkapnya nih. Ya, halo. Ya, Dukun Wijaya. Selamat siang. Ya, selamat siang, Dukun Wijaya. Saya bicara. Fokus ya guys. Iya, betul. Iya, gimana? Ini Ini Mas udah, Marcel ya? iya betul saya. Ini udah tanggal 12 November, gimana nih? Persetujuannya kan Iya, gini Mas Marcel. Ah. Sekarang tak ganti aja soal itu. nggak ya. bisa ganti-ganti, enggak. Ini Mau ngeles, mau ngeles. terakhir. Nggak bisa ganti-ganti. Tanggung jawab itu, pria itu menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Bukan, maksudnya berani enggak tantang ayo natap matahari sama Loh, ini saya nanya dari awal nih, berani nggak? Ayo santet saya, serangan goib saya mana dari awal? Ya, jadi gimana? Ya, yang awal ini gimana? Saya udah nerima tantangan nih di awal. Apa? Takut apa? Coba. matahari, tak datangin ke tempatmu. Aku segel nggak ada orang lain. Apa kenapa? Nggak akan ada temen nggak akan. Kenapa jadi ngelihat matahari? Apanya yang ajaib dari ngelihat matahari? Ya udah, serangan goib di awal. Kan kamu keluar nih. Keluar tinggi. Katanya kamu nggak percaya. Apanya yang nggak percaya? Matahari ya dilihat, apanya yang ajaib? Serangan goib yang di awal dibilang. Enggak, jangan kabur. Ngomong apanya yang ajaib. Kun. Kuat aja tatangga. Ngeles. Kun, jangan kabur, Kun. Di awal mana yang katanya tanggal 12? Aku sama anak kecil sama kamu kan. Ya udah tanggal 12 katanya saya masuk ICU. Faktanya enggak. Ya nanti aja kamu lihat itu. Nanti kapan? Berapa puluh tahun? Kamu bener gak sikat bener kamu? Ya udah sikat lah. Dari kemarin sikat. Sampah tuh. Dukun sampah kayak kamu tuh sampah. Kamu tuh cuma banyakkan konten. Kamu buka aib orang. Ya, saya ngebuka rahasia kedunguan dari dukun-dukun kayak kamu nih. Orang-orang dungu. Siapa? Apa aku pernah nipu? Ya iyalah ini. Aku pernah nipu. Loh, ini dengan bilang tanggal 12 pesulap merah akan masuk ICU. Nipu nggak? Saya nggak masuk ICU. Kamu ngatain sama orang itu penipu. Hah? Ya, Kamu pernah bukti ya, nggak kamu menipu? ya iya. Ketika saya bilang orang penipu, saya bilang dia ada buktinya. Ini, Saya bela loh. Bilangin aku penipu loh. lah, saya bilang penipu. Ini saya merasa ditipu, waktu saya rugi nih. Saya nungguin sampai tanggal 12 November. Kamu kan tak tantangin. Ayo lihat matahari berani enggak? Kenapa ngelihat matahari di awal? Punya kekuatan pikiran. Lu lihat buka admin ya. Nih gua ngelihat buka admin. Di awal lu nggak ngelihat matahari. Lu bilang mau serangan goib. ICU lah, masuk ICU lah. Ini sebagai pelajaran lah. Udah ngirimin bukti ritual lah, video. Faktanya tidak terjadi apa-apa, sekarang kabur. Buka aib orang. Mbak Ningsih Tinampi aja kamu datangin. Ya terus kenapa itu urusan saya? Ya terus kenapa ngurusin urusan orang lain? Katanya mau ngasih pelajaran serangan goib. Masalah saya sama kamu nih ya, Loh, aku tuh dari awal. yang lain itu karena apa? Kamu tuh sukanya buka aib orang. Ya terus apa? Lu cuma modal ngomong doang? Orang itu yang baik, cari cuan itu yang bener. Enggak, terus lu cuma modal ngomong doang? Kamu tuh masih muda. Enggak, kamu tuh udah tua, tobat. Kamu kan gak ngerti karma. Kamu tuh udah tua, tobat. Saya ngerti karma, debat terbuka ayolah. Itu loh. Debat terbuka sini, datang. Luas-luas non wawasan. Siapa yang nggak ngerti karma, siapa yang pengetahuan wawasannya pendek? Itu kan yang lama tak datengin, ayo kita lihat matahari, kok mana matanya? Kenapa jadi ngelihat matahari? Natural. Itu emang ini lagi saya ngadain lomba ngelihat matahari gitu. Ini saya lagi nyari serangan goib, mana serangan goib. Ya orang punya kekuatan supernatural, ayo kita lihat matahari. Ya udah, kenapa jadi ngelihat matahari? Di awal saya sama kamu serangan goib. Di awal saya sama kamu serangan goib. Jadi fix nggak ada ya serangan goib ya. Itu nggak usah kemaki. Berarti fix ya. Balik lagi. Serangan goib yang di awal fix berarti palsu ya. Aku tuh nginget karma ya. Palsu. Dari awal bilangnya tanggal 12 pasti kena. Tanggal 12 pasti masuk ICU. Tanggal 12 pasti UGD. Yang ingin nyelamatin kamu. Palsu. Ngomong doang ya udah. Kalau emang pengangguran, Pak, lain kali. Kalau emang pengangguran, cari kesibukan yang lain, Pak. Pak, kalau pengangguran jangan nakut-nakutin orang profesional, ya. Oke ya. Kalau pengecut atau modal ngomong doang, bapak-bapak komplek, bapak-bapak kampung,
Ya, tolong ya, lain kali kalau pengangguran, tolong cari kesibukannya, jangan nakut-nakutin profesional. Terima kasih. Skip. Ya, jadi kayak gitu guys. Di tanggal 12 November hari ini, tadi ya sore lah ya, kurang lebih itu sore. Dia nelfon, sore atau siang gitu tadi gue lupa tuh. Gue telepon tuh akhirnya karena dapat laporan dari admin bahwa ini ada orang nih, dia nelfon nih yang pembuktian ya. Gue ladenin gue dong, gue nggak pernah menolak ajakan pembuktian dukun gitu. Pas di telepon ngajakinnya ngelihat matahari. Maksud gue, sekarang musim hujan, dia minta ngelihat matahari 8 jam. Lu mau banget pamer lu nganggur gitu. 8 jam ada waktu luang buat mandangin matahari. Anjir, maksud gue itu ajaibnya apa gitu. Mandangin matahari 8 jam. Gue nggak punya waktu luang sebanyak itu untuk meladeni dukun 8 jam coy. Hampir setengah hari tuh. Seperempat ya, seperempat hari tuh, lebih. Ini udah tanggal 12 November 2024. Bukannya dia mengakui bahwa ritualnya itu adalah ritual pembodohan lah dan semacamnya, tapi malah nantangin hal yang lain lagi. Nantangin, coba dong, ayo mandang matahari. Maksud gue emang sejak kapan gue ngadain lomba mandang matahari, apalagi sampai 8 jam. Ini mohon maaf nih, gue bukan pengangguran kayak lu ya. Jadi nggak bisa punya waktu spare nganggur 8 jam tuh. Untuk mandang matahari doang, buat apa gitu? Nggak sekalian mandang Ramayana atau mandang apa H&M, Pull and Bear, ya kan? Kenapa harus matahari? Lu di endorse sama matahari? Aneh. Karyawan matahari no, dia berdiri di matahari 8 jam, nggak ada sakti-saktinya. Gue malah jadi mandang matahari 8 jam, kan aneh banget ya. Udah harusnya mengakui aja santetnya serangan goib itu hoax. Serangan goib yang dia lakukan adalah hal bodoh, sesimpel itu loh. Santet tidak terbukti, dan seperti yang gue bilang tadi, santet cuma ada 2. Kalau nggak teror, ya racun. Hati-hati guys, nggak ada santet metode serangan goib. Jadi sihir, wallahu a'lam. Saya nggak berani ngomongin tentang sihir itu seperti apa karena saya belum pernah menemukan di era sekarang. Saya nggak bilang nggak ada ya. Karena ketika kita bilang, saya nggak menemukan dinosaurus di era sekarang, bukan berarti dinosaurus nggak ada. Dinosaurus ada zaman dulu. Nah, begitupun sihir. Sihir saya di era sekarang belum menemukan. Jadi, saya nggak pernah bilang nggak ada. Tapi santet itu nggak ada yang pakai metode goib. Di Indonesia, santet, guna-guna, telu, dan semacamnya, pakai 2 metode ini doang. Yang tadi saya udah jelasin di awal. Teror dan ancaman. Nah, yang dipakai sama si dukun ini adalah metode ancaman, menekan pikiran korban untuk membuat seolah-olah percaya betul bahwa dia ilmunya asli, sehingga berharap si korban ini stres, si korban ini kepikiran terhadap hal-hal yang mungkin terjadi dalam dirinya. Tapi sorry to say, pengetahuan saya nggak secetek itu, dan kalau cuma pakai teknik ancaman doang, mohon maaf banget, saya tidak akan berefek apapun, karena pengetahuan santet dan guna-guna yang saya ketahui, pengetahuan di dunia supranatural, keajaiban-keajaiban yang saya ketahui, itu lebih tinggi daripada dunia perdukunan. Dan kalau ada yang bilang, hati-hati, di atas langit ada langit. Iya betul, di atas dukun ada pesulap merah. Hati-hati. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye.